Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stres yang melanda untuk beberapa hari di pikiran Fenita seolah menyingkir setelah para pramuniaga mengeluarkan gaun-gaun pengantin yang cantik. Ada 5 gaun pengantin yang membuat mata Fenita merasa tersegarkan, dan kelimanya tampak indah dan mahal. Berjalan mendekat, Fenita seolah merasa terbuai dengan keindahan gaun itu. Secara refleks, dia menyentuh deretan gaun itu, merasakan setiap helai kain yang membuai tangannya. Setiap gaun itu terasa unik dan berbeda dengan cara mereka, membuat siapa saja ingin menyentuhnya, bahkan mendekapnya dengan sangat erat. Sebuah gaun pengantin yang sederhana dan tidak banyak ornamen menyita perhatian Fenita. Bagian atas terbentuk off shoulder yang meski terbuka tetap terlihat sopan. Juga bagian bawah gaun berbentuk eyeline terlihat sederhana. Ditambah lagi motif yang tersembunyi dari bahannya membuat gaun itu terlihat ramai tapi tetap tenang. Benar-benar menggambarkan gaun yang selama ini ada di benak Fenita. Mata Fenita benar-benar tidak bisa berpaling dari gaun itu. Coba mana saja yang menurut kamu paling bagus? Atau coba saja semua gaun yang ada di sini? Kata Madam Vanessa, seolah tahu pemikiran Fenita. Dibantu para pramuniaga, Fenita mencoba gaun yang menjadi pilihannya. Gaunnya terlihat cantik dan pas di tubuh Fenita. Sayangnya lagi-lagi Fenita merasa tidak percaya diri, membuat dirinya tampak tidak sempurna untuk gaun itu. Aura Fenita, wajah Fenita dan semua yang ada dalam diri Fenita seolah menarik aura bersinar gaun itu. Begitu melihat pantulan dirinya di cermin, dia merasa bahwa gaun itu tidak tepat untuknya. Dan juga Fenita merasa bahwa gaun itu menjadi terlihat lusuh saat dikenakan olehnya. Gaun yang tadinya penuh dengan sinar kini meredup dan bahkan kehilangan sinarnya setelah dikenakan oleh Fenita. "It's perfectly fit on you darling," kata Madam Vanessa saat melihat Fenita mengenakan gaun itu. "Tapi saya yang tidak cocok mengenakan gaun ini, Mam," jawab Fenita. "Mungkin karena belum pakai make up dan rambut belum ditata, Miss." Sang pramuniaga mencoba membesarkan hati Fenita. Tapi Fenita juga yakin kalau ucapan pramuniaga adalah bujukan supaya memilih gaun itu. "Benar," kata pramuniaga, "karena tampilan kamu belum dipoles secara keseluruhan. Kamu terlihat cantik." Sekali lagi Madam Vanessa melontarkan pujiannya. "Mari saya bantu menata rambut yang sederhana." Dipandu oleh seseorang yang baru saja bergabung, Fenita dibawa masuk ke ruangan lainnya. Sepertinya itu ruang make up bila dilihat dari barang-barang yang ada di dalamnya. Dan orang yang baru saja datang ternyata seorang hairstylist. Dengan cekatan dia menata dan merapikan rambut Fenita. 10 menit kemudian Fenita sudah berubah tatanan rambutnya. Sekali lagi dipandu oleh pramuniaga, Fenita kembali ke ruangan awal. Kali ini dengan wajah yang sudah lebih percaya diri, Fenita melangkah dengan mantapnya. Ternyata Troy sudah bergabung dengan sang ibu. Perbincangan keduanya terhenti saat mereka melihat Fenita keluar dengan tampilan yang berbeda. Madam Vanessa terus memandangi Fenita dengan takjub. Dia benar-benar merasa tidak percaya bahwa gadis yang bersamanya tadi telah bertransformasi menjadi sosok lain. Sangat cantik. Hampir saja air mata bahagianya jatuh membasahi pipi. "Look at you. Kamu cantik banget sayang." Madam Vanessa tak henti-hentinya memuji Fenita. Di samping Madam Vanessa, Troy yang seharusnya memberi respon itu karena dia adalah pengantin pria, hanya diam saja melihat Fenita dalam balutan gaun pengantin. Sebenarnya Fenita ingin mendengar pujian untuk dirinya dari mulut Troy. Meski ini hanya perjodohan sepihak dan pernikahan kontrak yang konyol,
Tapi karena menyangkut masalah pernikahan, Fenita tidak akan main-main. Baginya sama seperti kebanyakan orang, pernikahan adalah hal yang sakral dan akan terjadi sekali dalam seumur hidupnya. Begitulah pemikiran Fenita. Dan sama seperti kebanyakan perempuan, dia mulai luluh dengan pesona Mr. Darin yang tampan tapi menyebalkan itu. Itu fakta menyebalkan yang baru saja dia ketahui ketika dia membayangkan wajah tampan itu, ketika dia merasa jantungnya seolah ingin melompat keluar. Perasaan ini tidak ada yang bisa mencegahnya untuk terus tumbuh di dalam hatinya. Walaupun sebenarnya Fenita berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Siapa lagi yang bisa membunuh perasaan ini kecuali dirinya sendiri? Melihat Fenita dalam balutan gaun pengantin, Troy tak dapat mengalihkan pandangannya. Gadis yang beberapa hari lalu dikenalkannya sekarang sedang dalam persiapan menjadi istrinya. Dan juga gadis yang biasanya terlihat biasa saja, kini terlihat bagai putri raja. Kenapa dia kelihatan cantik banget? Bahkan dia belum pakai make up. Suara itu menyadarkan Troy dari lamunannya. "Fenita cantik kan?" bisik Vanessa di samping Troy. "Semua perempuan kan cantik," jawab Troy datar. Troy berusaha mengalihkan pandangan dan pikirannya. Terlihat Fenita tidak terlalu percaya diri dengan apa yang dia kenakan, meski banyak orang memuji kecantikannya. Tapi memang kecantikan Fenita menjadi percuma karena dia tidak percaya diri. Entah mengapa, itu sangat mengganggu Troy. Dia merasa seharusnya Fenita mengangkat kepalanya dengan penuh percaya diri. Bukannya bersikap kikuk dan minder seperti itu. Itu bukan wanita idaman Troy. Bahkan untuk menjadi istrinya saja dia jauh dari kata layak. "Ganti aja bajunya kalau nggak nyaman atau nggak percaya diri, nggak usah maksa," kata Troy lantang. Semua orang tercengang dengan perkataan Troy. Mereka tidak menyangka Troy akan sefrontal itu mengomentari Fenita. Tentu saja komentar kecilnya itu berdampak besar bagi semuanya. Terlebih Fenita, yang kini makin menyembunyikan wajahnya dan hanya mematung di depan cermin. Setelah mengucapkan kata yang menyakitkan hati, Troy langsung masuk ke dalam ruang ganti dan mencoba baju pengantinnya. Tak perlu banyak usaha dan persiapan. Bahkan hanya dalam waktu 10 menit, Troy sudah siap dengan baju pengantinnya. Troy memperlihatkan pesonanya dalam balutan baju pengantin dengan warna putih yang senada dengan gaun Fenita. Tuxedo yang juga berwarna putih dengan vest berwarna biru muda. Dasi yang juga berwarna biru membuat Troy makin tampan. Terlihat sangat pas dengan Troy, yang seolah memang dibuat khusus untuknya. Setelah mematut dirinya di cermin dan berputar beberapa kali untuk melihat detail bajunya, Troy segera kembali ke dalam ruang ganti. Tak berselang lama, Troy sudah keluar dengan setelan jas yang dia kenakan tadi. "Oke, karena udah fitting bajunya, aku balik kantor dulu," ucap Troy seraya meninggalkan para wanitanya. "Bye mama." Troy mengecupi pisang mama dan pergi, tanpa melirik ataupun memberi kecupan kepada Fenita, sang calon istrinya, yang membuat Vanessa merasa sangat malu dengan sikap tidak sopan sang anak. Andai saja tidak ada orang lain, Vanessa tentu akan menarik anaknya dan memberinya ceramah panjang lebar tentang tata krama dan sopan santun. Meski Troy menyadari bahwa sikapnya itu keterlaluan, tapi dia tidak mau berpura-pura menyukai Fenita. Lagi pula itu tidak ada di dalam kontrak mereka. Iya, dia hanya perlu bertahan selama 2 tahun, lalu bisa bebas untuk mengejar pujaan hatinya dan bersatu dengan Bella. Rencana yang sangat indah. Bella. Troy langsung menelepon sang informannya untuk mengetahui perkembangan terbarunya tentang Bella. Rencananya dia akan pergi ke Inggris untuk mencari dan menemui Bella. Tentu saja dia akan berkedok honeymoon ke sana. Rencana yang sempurna. "Mister Khan, cepat ke kantor, ada yang harus diurus secepatnya," kata Troy tidak sabar. "Yes sir,"
ucap Mr. Khan dengan patuhnya. Hari besar bagi Venita dan Troy. Resepsi pernikahan diadakan di ballroom Hotel Harrison dengan sangat privat. Bahkan pihak hotel sampai membatasi akses hotel. Beberapa bagian hotel tidak bisa didatangi atau diakses oleh beberapa tamu, termasuk taman outdoor yang ada di hotel. Meski kesepakatan di awal adalah pesta pernikahan yang privat dan tanpa perayaan besar-besaran, tetap saja undangan yang disebar lebih dari 100 undangan. Sebagian besar adalah dari pihak mempelai laki-laki. Di pesta itu, Venita menjadi yang paling cantik di antara ratusan orang yang datang. Benar kata Vanessa, kalau dia sangat cantik. Dan sedikit banyak, kepercayaan diri Venita meningkat setelah dia melihat dirinya yang sudah berubah. Make up yang soft, tatanan rambut yang sederhana, namun tetap memikat. Menantu kamu cantik ya? Pujian itu terus saja didengar oleh Vanessa. Tentu saja Vanessa sangat bangga mendengarnya, karena sama saja mereka memuji Vanessa karena pandai dalam hal memilih menantu. Sayangnya ada beberapa orang yang iri dengan pernikahan ini. Beberapa orang bahkan berkata yang tidak pada tempatnya di belakang Vanessa, seperti dari mana asal-usul keluarga perempuan, yang mana keluarga pengantin perempuan, apa latar belakang keluarga perempuan. Sebenarnya Vanessa tidak mempermasalahkan dari mana Venita berasal, karena sejatinya dia sudah mengetahuinya sejak awal tentang asal-usul gadis itu. Tapi tetap saja dia merasa jengkel mendengar pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting seperti itu. Benar-benar merusak suasana yang seharusnya diliputi oleh kebahagiaan. 3 jam berlalu dan pesta sudah berakhir. Tinggal beberapa orang yang masih mengobrol di ballroom. Mereka adalah keluarga dekat dari pihak keluarga Vanessa dan keluarga Darin. Kemana pengantinnya? Tentu mereka sudah di kamar pengantin yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Meski tidak melakukan banyak hal, tetap saja Troy merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Dia harus memasang wajah bahagianya selama 3 jam penuh, bahkan berjam-jam sebelumnya, karena dia adalah seorang pengantin. Bagaimana mungkin seorang pengantin tidak bahagia di hari besarnya sendiri? Bahkan Troy ingin cepat-cepat mandi dan berendam untuk menghilangkan rasa lengket yang sudah menghinggapi tubuhnya. Tanpa memperdulikan sekitarnya, Troy langsung beranjak ke kamar mandi. Betapa kagetnya dia saat melihat sosok polos yang sedang menggunakan shower dan membasuh diri. Untung saja Venita tidak menyadari kalau ada yang masuk ke kamar mandi dan melihat dirinya tengah mandi. Troy cepat keluar dari kamar mandi. Apa-apaan itu? Masa nggak dikunci pintunya? Memangnya aku bakal tertarik gitu lihat dia seperti itu. Mimpi, kata Troy penuh kejengkelan. Sembari menunggu Venita selesai mandi, Troy membuka laptopnya dan mengerjakan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Tapi tetap saja, Troy masih kepikiran dengan apa yang baru saja dia lihat di kamar mandi. Wah, ada yang gak beres nih. Troy merutuki dirinya sendiri. Lalu Troy mengambil wine yang sudah disediakan pihak hotel, menikmati segelas wine yang dirasa biasa saja di balkon sembari melihat gemerlap lampu kota yang ada di bawahnya. Perlahan pikirannya mulai tenang dan kembali jernih. Mr. Darin, Anda mau mandi? Suara itu menyadarkan Troy dari lamunannya. Saat melihat arah suara, Venita sudah berdiri di belakangnya dalam balutan baju tidur. Tanpa menjawab ataupun memberi respon, Troy segera berjalan melewati Venita ke kamar mandi. Jangan sampai orang-orang curiga dengan pernikahan kontrak kita. Mulai sekarang biasakan panggil Troy, kata Troy dingin. Dan jangan terlalu bersikap formal, oke? Entah apa yang terjadi, pikiran Troy kembali dipenuhi istrinya. Meski tidak mau mengakuinya, sekarang dia sudah menjadi laki-laki yang beristri. Banyak yang menjadi saksi atas pernikahan dirinya. Dan pemerintah sudah menyatakan mereka sebagai sepasang suami istri. Itu fakta yang tidak bisa diabaikan. Selain fakta itu,
Troy juga masih terbayang bagaimana bentuk tubuh yang tadi dilihatnya. Memang tidak secara jelas karena tertutup kaca buram, tapi tetap saja secara garis besar dia bisa menangkap setiap lekuknya. Wow, ini malam pengantinnya. Tapi kenapa pikirannya begitu kotor? Hey buddy, apa yang salah? Troy merasakan ada gejolak lain dari dalam dirinya. Buru-buru Troy segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Semoga saja dengan air dingin itu, tubuh dan pikirannya bisa lebih rileks. Di kamar hotel, Fenita tidak tahu harus melakukan apa. Dalam kesendiriannya dia memiliki apa yang baru saja terjadi dan akan membuat kehidupannya berubah 180 derajat. Pernikahan yang dia impikan telah terjadi. Seharusnya dia bahagia, tapi disinilah dia sendiri dan kesepian. Ditambah lagi saat pesta pernikahan digelar, banyak orang yang membicarakan dirinya di belakang punggungnya. Dari mana dia berasal? Apa latar belakang keluarganya? Apa pendidikannya? Apa pekerjaannya? Apa dia melakukan hal rendahan untuk menggait seorang Troy Darin? Fenita berusaha menahan diri agar tidak menangis karena mendengar perkataan yang dilontarkan orang-orang. Tidak mau membuat keluarga Darin malu, dia hanya bisa menelan sakit hatinya. Terlebih lagi di hari yang sangat spesial ini, dia menginginkan ibu untuk datang. Kenyataannya tak seorang pun orang yang dikenal Fenita datang. Bukan karena dia tidak mengundangnya, tapi mereka memang tidak menghadirinya karena tahu bagaimana status sosial mereka yang tidak sepadan dengan keluarga Darin. Memikirkan ibu membuat Fenita semakin sedih. Ibu masih berjuang di ICU karena kecelakaan yang dialami beliau dan pastinya membutuhkan banyak biaya untuk perawatannya. Dari mana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu untuk biaya operasi dan perawatan ibu? Tunggu, biaya? Itu artinya uang. Ya, kenapa Fenita tidak pernah memikirkannya sebelumnya? Padahal apa yang dia butuhkan ada di depan matanya sekarang. Disinilah dia menanti dengan sabar seorang Troy Michaela Darin selesai mandi. Bahkan di menit ke-30-nya Fenita masih setia menanti. Ceklek, terdengar suara pintu kamar mandi tertutup. Itu artinya Troy sudah selesai mandi. Melihat Troy berjalan dengan santainya, Fenita segera bangkit dari duduknya. Sir, Troy menghentikan langkahnya. Ada apa? Boleh kita bicara sebentar? Tanya Fenita hati-hati. Troy tidak menjawab. Dia hanya duduk di kursi terdekat yang bisa dia raih. Dalam keheningan sesaat, Fenita mencoba merangkai kata untuk menyampaikan niatnya. Jadi bicara. Iya, soal perjanjian kita. Fenita berusaha menjelaskan. Poin kelima. Terlihat Troy menaikkan alisnya dan mencoba memberi perhatian penuh. Bolehkah saya minta di awal? Akhirnya Fenita mengucapkannya. Dia tidak berani menatap wajah ataupun mata Troy. Fenita sangat takut dengan reaksi yang akan Troy berikan sebagai balasan. Apa jaminannya kalau kamu gak akan melanggar kontrak setelah mendapatkan poin kelima? Kita bisa menulis ulang perjanjiannya dan menambahkan poin untuk saya agar tidak melanggar kontrak. Iya, dengan otak bisnis yang selama ini ditanamkan dalam diri Troy, tentu dia tidak mau dirugikan. Apalagi nominal yang akan dikeluarkan tidak sedikit. Tidak sedikit menurut Fenita, tapi mungkin berbeda dengan menurut Troy. Memangnya mau buat apa? Tanya Troy penuh selidik. Itu tidak tercantum di kontrak, jadi maaf saya tidak bisa memberitahu. Jawab Fenita diplomatis. Setelah kontrak baru ditandatangani. Hanya itu balasan Troy. Lalu pemuda itu menjatuhkan dirinya di tempat tidur dan sepertinya tertidur pulas hanya dalam hitungan menit. Mungkin Troy sangat kelelahan. Oke, bisa dibilang permintaan Fenita disetujui. Tinggal menunggu pembaharuan kontrak dan dia bisa segera mendapatkan uang itu. Ibu sabar ya, anakmu sedang berusaha, batin Fenita. Tak terasa kantuk melanda Fenita dengan cepatnya.
Tapi dia masih belum bisa tidur karena bingung di mana dia akan tidur. Tidak mungkin dia tidur di samping Troy, karena sudah jelas dalam perjanjian disebutkan. Setelah memandang berkeliling ruangan, akhirnya Fenita menemukan sofa empuk yang bisa dia gunakan untuk tertidur. Saat akan memediamkan matanya, melihat Troy tertidur tanpa selimut membuat Fenita gatal. Bersambung, thank you for watching.